طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام والقيام أوله الرحمة وأوسطه المغفرة وآخره عتق من النار. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها المسلمين مؤمنين وزمرة المتقين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita berada di 10 hari terakhir dan di penghujung daripada bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran, bulan yang di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, bulan yang di dalamnya Allah lipat gandakan seluruh kebaikan, bulan yang di dalamnya Allah curahkan rahmat dan maghfirahnya, bulan yang di dalamnya Allah bukakan pintu surga seluas-luasnya dan Allah tutup pintu neraka serapat-rapatnya, yaitu bulan suci Ramadan, yang saat ini kita berada di penghujung daripada bulan tersebut. Berarti beberapa hari lagi bulan suci Ramadan akan berakhir dan akan pergi meninggalkan kita. Ketika bulan suci Ramadan pergi meninggalkan kita, ada orang yang senang, ada orang yang sedih. Orang yang senang, orang yang demen makan. Asik, bulan suci Ramadan berakhir, kita bisa makan siang lagi, bisa makan mie ayam, bisa makan bakso aci dan sebagainya di siang hari. Tapi ada orang yang sedih ketika bulan suci Ramadan pergi. Ketika bulan suci Ramadan selesai, ada orang yang sedih. Itu orang-orang yang menjadikan Ramadan ini adalah momentum untuk dia taqarrub ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedih ketika tinggalkan bulan suci Ramadan. Dan ada yang lebih sedih lagi, yaitu mereka yang tahu bahwasanya Ramadan itu pasti bakalan pergi. Dan Ramadan walaupun dia pergi pasti akan balik lagi. Yang disedihin adalah ketika Ramadan pergi dan kembali lagi tahun yang akan datang, belum tentu umurnya bisa masuk ke dalam bulan suci Ramadan dan belum tentu ia bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Maka di 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan ini, hendaknya kita sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika masuk Ramadan 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, dalam artian beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan beliau jarang menempelkan lambungnya, menempelkan badannya di tempat tidur. Beliau lebih banyak qiyamul lail dan lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya itulah kita contoh, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan diriwayatkan daripada Al-Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu warḍahu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa'ida al-mimbar, bahwasanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau naik ke atas mimbar, beliau mengucapkan amin 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 salat marrah. Beliau mengucapkan amin sampai 3 kali. Di tangga yang pertama beliau mengucapkan amin, di tangga yang kedua beliau mengucapkan amin, sampai ke tangga yang ketiga beliau mengucapkan amin. Kemudian ada sahabat yang memperhatikan beliau. Setelah beliau selesai berkhutbah, sahabat datang menghampiri dan bertanya, "Ya Rasulullah, tadi engkau ketika naik ke atas mimbar, kami dengar engkau mengucapkan amin, amin, amin sampai 3 kali ya Rasulullah." Faqala, maka Rasul SAW menjawab apa? Atani Jibril alaihi salam. Tadi ada malaikat Jibril datang. Beliau berkata,
Apa? Malaikat Jibril berdoa. Apa doa malaikat Jibril? Ragima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfara lahu. Rugi, rugi. Siapa yang rugi? Orang yang bisa masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Orang yang bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Orang yang umurnya sampai ke dalam bulan suci Ramadan, sampai Ramadan itu berakhir, tidak bisa menyebabkan ia diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Tanbihul Muqtarin dijelaskan bahwasanya Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah taala rahmatul abrar, dia mengatakan, sungguh kami bertemu, kami menemui orang-orang yang mereka itu menjauhkan daripada puasa-puasa mereka itu hal-hal yang tidak bermanfaat, daripada ketawa, daripada bermain-main sedang gurau, daripada hal-hal yang melalaikan mereka. Mereka menjauhkan itu semua. Jadi ulama-ulama terdahulu mereka sangat menjaga puasanya dari awal sampai akhir. Beliau meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ulama-ulama dulu, ya, ketika beliau masuk ke dalam bulan suci Ramadan, itu tidak pernah lepas dengan ibadah, dengan memegang Al-Quran, dengan membaca Al-Quran. Sama seperti kita dengan HP, kita tidak pernah lepas dengan HP, terus kita berinteraksi dengan HP. Ulama-ulama terdahulu sama begitu juga, ya, berinteraksi dengan Al-Quran, berbanyak ibadah, mulai dan sebagainya. Maka ini momentum kita sebelum Ramadan berakhir, sebelum Ramadan pergi meninggalkan kita. Mari sama-sama kita bersungguh-sungguh, kita kuatkan iman Islam kita, dan kita lebih bersungguh-sungguh lagi untuk mencari ridha Allah, untuk mencari rahmat Allah, ampunan Allah di 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Jangan sampai ketika Ramadan pergi meninggalkan kita, dosa-dosa kita tidak Allah ampuni, pahala-pahala yang kita kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang merugi. Karena sejatinya puasa itu adalah membentuk karakter pribadi kita menjadi orang yang lebih bertakwa, orang yang lebih taat kepada Allah, orang yang lebih meningkat ibadahnya. Jadi inti daripada kita puasa adalah menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan sisa-sisa akhir Ramadan ini sehingga kita keluar bisa menjadi orang yang bertakwa dan orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.